Hampir setahun tinggal di kampung halaman, ada berita-berita yang begitu sangat mengejutkan setiap harinya. Tapi jarang saya dengar di Malaysia. Di Malaysia juga ada, tapi tidak separah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jadi Bang Toha hampir setahun tinggal di kampung sendiri di Indonesia. Setelah sekian lama merantau, mencari kehidupan di negara orang, demi ekonomi di kampung pulih, demi ekonomi di kampung ada perubahan. Alhamdulillah, dari hasil merantau setidaknya ada usaha untuk menyambung hidup. Nah, baru hampir setahun di kampung, Bang Toha itu selalu mendengar berita-berita di TV nasional. Di Malaysia saya juga sering melihat berita-berita TV nasionalnya, yang dimana kalau di Indonesia hampir setiap hari ada saja kasus korupsi. Lagi-lagi kasus korupsinya pun juga sampai viral di media Malaysia. Bahkan banyak kawan-kawan daripada Malaysia yang memberikan komentar. Istilahnya mereka mendoakan yang terbaik untuk Indonesia. Kasihan ya Allah, hampir setiap hari saya tengok di Indonesia selalu ada aja kasus korupsi. Korupsinya bukan 1 miliar 2 miliar, tapi ratusan miliar, bahkan kadang-kadang sampai triliunan rupiah. Bayangkan sahabatku semua. Berita-berita yang saya tonton di TV Indonesia hampir setiap hari isinya kasus-kasus korupsi. Bahkan kalau saya menonton televisi nasional Malaysia, kasus korupsi itu ada, cuma jarang-jarang. Maksudnya itu bukan hampir setiap hari, ada, memang ada. Dan di sana hukumannya itu juga sangat tegas. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia ada pejabat tinggi korupsi, kadang-kadang pun tak memakai baju tahanan. Tapi kalau di Malaysia, mau dia pejabat tinggi, mau dia berpangkat apa, kalau sudah terkena kasus korupsi, mereka itu juga ditahan, jadi diperlakukan seperti layaknya tahanan yang lain. Beda dengan di Indonesia. Kadang saya juga terkejut ya, perbedaan antar dua negara yang dimana Indonesia dan Malaysia ini negara bertetangga, bersebelahan, dari segi bahasa, dari segi budaya juga hampir sama. Tapi kalau bab-bab soal istilahnya ada pejabat yang terkena kasus korupsi, kalau di Indonesia itu kayak pilih-pilih. Kalau yang pejabat tinggi, mereka seolah-olah dispesialkan, sampai-sampai nggak pakai baju tahanan. Nanti kalau wartawan tanya, katanya terburu-buru, makanya nggak pakai baju tahanan. Sekilas kadang nampak lawak ya, atau lucu. Sebuah negara yang dimana Indonesia ini seolah-olah kayak darurat korupsi. Bahkan saya juga baru saja melihat berita kalau pejabat Indonesia mau belajar ke Singapura untuk anti korupsi. Ya Allah ya Robi, kadang-kadang saya sampai heran, baru setahun di kampung tapi sudah bermacam-macam berita kasus korupsinya luar biasa. Bahkan kawan-kawan daripada Malaysia juga berkomentar. Saya melihat video-video yang viral di Malaysia, yaitu jaksa korupsi 74 kilo emas dengan uang pecahan dolar US, pecahan dolar Singapura. Kawan-kawan daripada Malaysia berkomentar, mungkin Indonesia kalau pejabatnya nggak korupsi juga bisa maju. Tapi sayang, setiap hari hampir selalu berita korupsi selalu ada di Indonesia. Semoga Indonesia bersih dari korupsi. Jadi untuk kawan-kawan yang mensupport, mendoakan Indonesia yang positif, terima kasih semuanya, sahabat-sahabatku daripada Malaysia. Jadi kalau di Indonesia memang pejabatnya mungkin nggak korupsi, mungkin Indonesia juga bisa seperti Malaysia. Dari segi fasilitas, jalan raya yang bagus, nggak berlubang-lubang, fasilitas masyarakat yang begitu amat sangat bagus sekali lah di sana. Itu yang saya rasakan ketika saya merantau di Malaysia. Dan kenapa Bang Toha lama di kampung dan juga belum balik-balik? Karena anak saya, sahabatku semua, itu saya masukkan ke pesantren. Jadi kalau saya tinggal istri, saya juga kasihan. Jadi menunggu istri sampai istilahnya reda dulu karena ditinggal anak, dan saya cuma punya satu anak.
Mungkin kalau untuk masuk ke Malaysia lagi doakan saja, semoga bisa masuk ke sana lagi. Tapi untuk saat ini Bang Toha memang berfokus di kampung dan tengah jual TOS. Dan kebetulan hari ini Bang Toha juga mau pergi ke pasar, yang dimana mau beli jajan-jajan atau beli ciki-ciki. Nanti malam ada acara tahlil sahabatku semua. Jadi Bang Toha kali ini nak pergi ke pasar dulu. Itulah yang saya rasakan ketika hampir setahun di kampung. Ya Allah ya Robbi, beritanya kasus korupsinya begitu luar biasa. Oke, kali ini sahabatku semua, Bang Toha nak pergi ke pasar tradisional untuk membeli jajan persiapan nanti malam ada acara tahlil 1 RT. Kalau di Malaysia 1 RT itu apa ya? Coba untuk kawan-kawan daripada Malaysia tulis di kolom komentar, apakah di Malaysia juga ada 1 RT 1 RW, sebab di Indonesia ini ada satu kumpulan 1 RT yang biasanya kalau 1 RT itu ada 50 rumah ataupun kadang-kadang 40 rumah. Dan 40 rumah, 50 rumah tersebut dibagi menjadi RT dan RW, rukun tetangga dan rukun warga. Dan biasanya masing-masing RT RW ini ada kepala RT, ada kepala RW. Biasanya dipanggil Pak RT, biasanya dipanggil Pak RW. Dan alhamdulillah akhirnya sampai juga di pasar tradisional. Di sini tidak macam di Malaysia sahabatku semua. Mungkin kalau di Malaysia kita beli jajan ciki-ciki macam ini bisa datang ke kedai 2 ringgit. Tapi kalau di Indonesia belum ada kedai 2 ringgit. Kalau kedai Mr. DIW ada, cuma berada di perkotaannya. Dan istri saya kemarin waktu saya ajak jalan-jalan ke mall, pertama kalinya masuk kedai DIW, itu pun sekarang teringin nak kembali lagi ke kedai Mr. DIW. Dan semoga saja ada rezeki, nanti Bang Toha akan kembali lagi. Setelah selesai berbelanja jajan ciki-ciki di pasar tradisional, kali ini Bang Toha beli chicken atau ayam geprek. Kalau untuk harga ayam geprek di sini harganya sekitar 15.000 sudah dapat nasi. Tapi yang membedakan ayam geprek di sini dagingnya itu tidak sebanyak seperti di Malaysia ya. Jadi mungkin kalau di Malaysia nampak harga ayam geprek terlihat mahal, kemudian di Indonesia 15.000 sudah dapat ayam geprek. Potongan ayamnya itu tidak macam seperti di Malaysia, kawan-kawanku semua. Jadi jangan salah paham. Cuma kalau di kampung ini untuk harga Rp15.000 itu sudah menjadi harga standar. Dan kebetulan hari ini Bang Toha nak menjenguk anaknya Bang Toha yang tengah masuk pondok pesantren. Jadi kenapa Bang Toha tak balik-balik ke Malaysia, sebab anaknya Bang Toha sekarang sudah masuk pondok pesantren dan istri di rumah sendirian. Selain itu Bang Toha juga jaga mak mertua. Selain beli ayam geprek, di sini Bang Toha beli tahu kocek. Tahu kocek itu macam tahu ada bubulannya daging, kemudian nanti digoreng dan harganya di sini Rp10.000. Jadi kalau beli jajanan di Indonesia itu harganya puluh ribu sahabatku semua. Tahu kocek harga 7.000, tahu kocek besar harga 10.000, tempura kocek harga 8.000. Jadi beribu-ribu, tapi beribu-ribu rupiah, bukan beribu-ribu ringgit. Di sini juga bisa bayar pakai kris. Nah, ini di Indonesia dinamakan kris. Di Malaysia juga ada kris. Cuma setiap negara itu punya kris yang versi berbeda-beda. Selesai membeli tahu kocek, Bang Toha akan melanjutkan perjalanan ke pondok pesantren. Jadi alhamdulillah anaknya Bang Toha sudah masuk ke pondok pesantren. Sebagai orang tua, Bang Toha juga sangat merasa alhamdulillah bersyukur. Sebab kadang-kadang kalau nak masukkan anak ke pondok pesantren ini kadang-kadang anak nggak mau, tapi alhamdulillah anaknya Bang Toha mau. Dan di sini Bang Toha menunjukkan suasana menuju jalan ke Pekan. Tadi ada makcik-makcik yang tengah bawa rumput dan juga bawa nampaknya kayu bakar ya. Alamak, di sini kadang-kadang masih ada segelintir orang yang membuang sampah sembarangan merata-rata di tepi jalan. Padahal ini jalan jauh daripada perkampungan. Untuk suasana jalan raya di sini, kalau untuk yang menuju ke Pekan, alhamdulillah jalannya sudah bagus, tak semacam jalan dulu. Kalau dulu Bang Toha waktu berangkat pertama kali merantau, jalannya tidak seperti ini. Jalannya itu masih banyak yang berlubang-lubang. Alhamdulillah sekarang sudah ada perkembangan yang cukup luar biasa. Dan akhirnya sampai juga di pondok pesantren. Di sini Bang Toha cuma
menghantarkan makanan di depan gerbang saja, sebab anak-anak tengah belajar, jadi belum jam istirahat. Bang Toha titipkan kepada Bapak security. Jadi kalau di sini tidak boleh membawa HP, fokusnya sekolah belajar. Alhamdulillah untuk pondok pesantren di sini juga mengutamakan bahasa Inggris, sahabatku semua. Dan memang Bang Toha cari pondok pesantren yang istilahnya pesantren modern. Dan alhamdulillah untuk jajanannya juga sudah siap. Dan nanti malam ada acara tahlil 1 RT. Macam inilah sahabatku semua kalau ada acara tahlil di kampung Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, ada sedikit rezeki bisa renovasi rumah. Yang dimana kemarin rame kawan-kawan daripada Malaysia yang bertanya, "Bang, kenapa rumahnya yang luar tidak disemen?" Jadi karena belum ada duit sahabat ke semua, sehingga kalau di Indonesia khususnya di kampung, tapi bukan hanya di kampung saja sih, rumah-rumah orang Indonesia, dia orang ini kalau bikin rumah memang belum siap 100% atau belum siap 100%. Contohnya untuk simen luar atau dinding luaran macam ini biasanya akan terbiar lama sangat. Nanti kalau ada rezeki baru disemen. Dan hari ini Bang Toha nak pergi ke rumahnya adik, yang dimana kata adik saya itu juga renovasi rumah. Baru beberapa bulan di kampung tapi sudah renovasi rumah. Alhamdulillah. Pemandangan di jalan raya yang ada di Indonesia memang agak berbeda dengan di Malaysia, yang dimana kadang-kadang di sini truk itu muatannya berlebih. Dan tadi juga ada orang jualan di depan sekolahan. Kalau di Malaysia tidak ada orang yang macam jualan di depan sekolahan, tapi kalau di Indonesia hal biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin, baru beberapa bulan masuk Malaysia. Alhamdulillah adiknya Bang Toha pun di rumah juga bisa, kok di rumah sih, di kampung juga bisa renovasi rumahnya. Enaknya kalau merantau di Malaysia, dalam waktu beberapa bulan itu bisa menabung. Contohnya adik saya, alhamdulillah ketika merantau di Malaysia baru masuk beberapa bulan saja sudah bisa buat dapur. Ini dapur untuk masak-masak besar, kata adik saya. Nah macam ini. Kalau misal kata kerja di kampung saja untuk membuat tambahan rumah macam ini, itu memang agak sulit sahabatku semua. Ya dikarenakan karena kerja gaji di kampung cukup-cukup untuk makan saja itu sudah alhamdulillah. Dan ini kata adik saya buat parkir motor, dan apabila nanti ada acara kenduri ataupun masak besar bisa untuk masak-masak di sini. Ini semua hasil merantau dari Malaysia. Jadi bukan pamer sahabatku semua ataupun istilah tunjuk-tunjuk, tapi ini sekedar sharing dan informasi yang dimana mungkin kalau kerja di kampung saja memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun untuk bisa membuat rumah macam ini. Tapi kalau rumah di Indonesia memang kebanyakan luarannya itu belum dikasih semen ya. Macam rumahnya Bang Toha tadi, itu pun beberapa tahun baru Bang Toha semen. Sebab biasanya kalau orang kampung di sini nak buat rumah itu tidak harus jadi 100% ya, tetapi biasanya mengutamakan di dalamnya, dan untuk luarannya biasanya akan menabung sedikit demi sedikit, nanti akan disimen. Tapi kalau untuk rumah di Malaysia kebanyakan rata-rata sudah siap huni. Dan alhamdulillah bersyukur sangat merantau di Malaysia, akhirnya adik-adik saya bisa punya rumah sendiri, bisa beli tanah juga. Mungkin kalau di kampung bisa memerlukan waktu hampir 100 tahunan kalau hanya sekedar jadi buruh harian saja sahabatku semua. Tapi alhamdulillah dengan hasil merantau di Malaysia, setidaknya saya sebagai abang bersyukur sangat. Adik-adik bisa menabung sedikit demi sedikit, akhirnya di kampung bisa punya rumah sendiri, bahkan bisa beli tambahan tanah sendiri. Nah ini pun juga dulunya Amin belum bisa beli, tapi sekarang alhamdulillah
beliau dari hasil merantau dikumpulkan sedikit demi sedikit, akhirnya beli tanah yang di sebelahnya. Untuk beli tanah di Indonesia kalau di kampung-kampung macam ini sahabatku semua masih terbilang murah. Kadang ada yang ngomong jauh-jauh ke luar negara kerja cuma jadi kuli, tapi setidaknya hasil menjadi kuli di negara tetangga berbeda. Inilah yang saya rasakan dengan saudara-saudara saya ketika merantau di Malaysia. Ya meskipun terlihat sederhana, tapi setidaknya hasil jerih payah sendiri. Saya kira masih ada orang bekerja dan ternyata sudah selesai. Jadi hanya beberapa bulan saja bisa renovasi rumah di kampung halaman. Dan ternyata pokok karinya pun juga sudah bertumbuh lebat. Insya Allah nanti Bang Tua akan masak-masak kari, akan ambil daun di sini. Ini Amin pun dapat pokok kari dari jiran sebelah ketika beli nasi pecel, dan ternyata ada juga yang tanam pokok kari macam ini di kampungnya Bang Toha. Ini kalau di Malaysia biasanya dibuat masak-masak daging, ayam, ikan. Tapi kalau orang Indonesia jarang-jarang masak kari. Ya mungkin karena dari segi lidah belum terbiasa makan kari. Tapi kalau bagi kita yang hidup di Malaysia, makan kari itu hampir setiap hari. Walaupun dulu awal-awalnya saya ketika makan kari agak aneh, tapi lama-kelamaan alhamdulillah jadi macam terbiasa. Karena tadi Bang Toha kesini niatnya untuk ngevlog bersama bapak-bapak tukang, tapi ternyata bapak-bapak tukangnya sudah tidak bekerja di rumahnya Amin. Jadi Bang Toha teruskan untuk beli ayam geprek, sebab di rumahnya Bang Toha tengah ada bapak-bapak tukang. Karena istri tak masak, jadi Bang Toha belikan ayam geprek, atau biasa di Malaysia sering disebut ayam gepuk. Berapa ringgit kalau beli ayam geprek atau ayam gepuk di Indonesia? Cukup perlu uang 15.000 saja sudah dapat ayam geprek dengan nasinya. Di sini untuk nasi harganya 90 sen, untuk ayamnya 8.000 hingga 9.000. Tak sampai 10 ringgit, sekitar 33.000 rupiah dapat 3 ketul ayam. Dan Pak Tukang nanti makan ayam geprek. Dan tadi Bang Toha hanya masak sedikit. Kalau di Indonesia itu memang tak tertinggal ayam, tahu, tempe. Ini pun dapat ayam. Kemarin ada tetangga kenduri. Jadi alang-alang daripada sayang dibuang, lebih baik digoreng untuk dibuat makan sarapan pagi. Nah macam ini sahabatku semua. Kalau di Indonesia memang masakannya yang simple-simple saja. Sebenarnya tadi nak masak, cuman karena Bang Toha dan istri jualan jadi tak sempat. Cuaca di kampung kalau musim kemarau memang benar-benar sangat panas sahabatku semua. Dan kalau hidup di kampung jadi petani saat musim kemarau seperti ini adalah momen yang paling tersulit. Sebab kalau nggak punya air sumur di ladang atau di sawah, memang tidak bisa tanam apapun. Dan kali ini Bang Toha akan tunjukkan sungainya. Sungainya pun juga sudah mulai airnya surut. Tapi alhamdulillah jika air sungainya masih ada airnya, untuk air tidak ada masalah sahabatku semua. Jadi tidak ada kekeringan sangat. Tapi biasanya kalau sampai 2 bulan tidak ada hujan, maka akan kekeringan dan akan mengambil air daripada kampung sebelah. Semalam Bang Toha pergi ke kampung sebelah petik sayur. Ada kubis yang dimana untuk di Indonesia harga kubis macam ini cuma sekitar 6.000 rupiah. Saya pun juga tak paham sahabatku semua. Kadang-kadang juga heran untuk harga sayur di Indonesia ini begitu sangat terlampau murah. Lebih-lebih kalau tinggal di kampung, bayangkan kubis sebesar ini cuma 1,5 ringgit. Ini kalau di Malaysia harga kubis macam ini cukup lumayan mahal. Makanya rata-rata anak-anak muda yang tinggal di kampung, mereka kalau menjadi petani gurem atau petani kecil, kebanyakan tak mau, lebih memilih
merantau lah. Karena kalau kita merantau kerja dengan sungguh-sungguh, misal kata ingin membangun rumah dalam waktu beberapa tahun, entah itu 6 tahun, entah itu 8 tahun, insya Allah bisa bikin rumah sendiri. Dan biasanya kalau kita merantau dari kampung, kalau sudah berada tinggal di luar negara, cita-citanya kebanyakan ingin punya rumah sendiri. Saya sendirilah, mungkin kalau saya tidak merantau ke Malaysia mungkin akan perlu waktu yang bisa dikatakan sampai ratusan tahun. Karena apa? Untuk kerja di kampung kadang tidak ada, kadang-kadang 1 minggu kerja, kadang-kadang 1 minggu nggak kerja. Jadi uang yang kita hasilkan daripada kerja 1 minggu untuk makan kadang-kadang kurang, sahabatku semua. Tapi kalau di negara tetangga yang buat saya kagum, kerja 1 minggu itu pun makan bisa untuk 1 bulan kalaulah kita jimat-jimat. Oke, untuk videonya mungkin sharing-sharing di sini sahabatku semua seputar cerita kehidupan Bang Toha di kampung halaman, yang dimana hampir setahun di kampung. Kalau melihat TV nasional, beritanya hampir setiap hari itu berita rasuah terus. Padahal kalau di negara tetangga, berita rasuah ini jarang ada, tapi tidak begitu ramai sangat macam di Indonesia. Yang suka dengan cerita kehidupan kampung yang suka dengan cerita kehidupan kampungnya Bang Toha, silakan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.